warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Citawan Peternak Ayam Kampung. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar saya mengupload video terbaru Anda tidak ketinggalan. Dan jangan di skip, tonton sampai selesai dan ikuti terus. Teman-teman, saya akan mereview tentang penyebab kegagalan dalam beternak ayam untung atau bangkrut. Penyebabnya apa saja, teman-teman? Mari kita ulas apa saja penyebabnya kita beternak ayam kampung bisa untung atau bangkrut. Nah, jadi kita mulaikan dari mana supaya kita tidak bangkrut atau tidak rugi di dalam kita budidaya ayam kampung. Maka dari itu saya akan review mulai dari mana kita harus mempelajari cara beternak ayam kampung ini supaya kita mendapat keuntungan dan tidak merugikan kita atau kita tidak rugi dalam membuang waktu ataupun uang. Maka dari itu apa saja yang harus kita bentuk sebelum kita memulai untuk beternak ayam kampung atau kita yang sudah memulai beternak ayam kampung. Jadi pertama kuncinya, teman-teman, kita harus membuat kandang yang steril ya, atau yang bagus, sirkulasinya tepat. Apalagi kita yang jelasnya kita memulai melihara ayam, terutama mungkin kita membeli DOC dulu. Setelah kita beli DOC nya mungkin dia besar. Jadi bagaimana kita membuat DOC kita ini sehat dan bisa kita membuat DOC kita ini mencapai menjadi indukan supaya dia berkembang biak dengan cepat di kandang kita. Jadi pertama dari kandang ya, teman-teman, kandang harus kita buat semaksimal mungkin. Bagaimana caranya kita membuat kandang yang bagus, yang nyaman untuk kita buatkan untuk ayam kampung kita. Nah, jadi saya akan mengulas saat sekarang dari kandang dan setelah kandangnya apalagi. Nah, dan ikuti terus, teman-teman. Saya memulai dari DOC ya. Nah, DOC, walaupun kita membeli DOC atau kita menetaskan sendiri ya, yang jelasnya kita kalau untuk beternak ayam kampung mungkin kalau untuk peternak pemula ya, mungkin dia akan membeli indukan. Membeli indukan supaya dia cepat untuk berkembang biak di kandang ayam kampung dia. Mungkin dia membeli DOC, kemungkinan kalau peternak pemula terutama membeli indukan ya, membeli indukan. Setelah itu dia besarkan, dia rawat, mungkin tidak berapa lama dia tetap berkembang atau tetap bisa untuk dia kembang biakan di kandang dia. Ya, walaupun sebenarnya dari indukan ataupun dari DOC itu perawatannya boleh dibilang juga tidak begitu jauh berbeda ya, teman-teman, perawatan DOC atau indukan. Kalau DOC ini kita harus merawat DOC semaksimal mungkin supaya DOC kita ini tidak banyak yang mati atau tidak banyak yang mengalami sakit. Tapi kalau kita beternak ayam kampung, kita tidak ingin gagal atau rugi di dalam beternak ayam kampung ini, ya kita harus telaten untuk walaupun merawat indukan atau merawat DOC, teman-teman. DOC ini lebih kita rawat
bagaimana cara kita membuat DOC kita ini sehat dan tidak banyak yang mati. Kalau tidak banyak yang mati, insya Allah kita akan kedepannya itu lancar-lancar dan bisa kita mendapat untung, dan kita tidak rugi di dalam beternak ayam kampung. Tapi kalau kita tidak bisa untuk merawat DOC, kemungkinan kita bisa ini mengalami rugi atau bangkrut. Kita tidak bisa mendapat keuntungan yang kita harapkan. Dan ikuti terus teman-teman yang dari DOC. Walaupun kita merawat indukan seperti ini teman-teman, kalau kita merawat indukan seperti ini, yang jelasnya kita harus pelajari juga. Nah, lebih-lebih indukan ini yang udah produksi telur ya, bagaimana kita membuat ayam kita ini rutin bertelur dan dia tidak mengalami ngodrop bertelur teman-teman. Nah, jadi bagaimana kita memberi solusinya? Yang jelasnya kita memberi solusinya ya, kita harus memberi pakan yang bagus, yang berkualitas. Kalau pakan yang bagus dan berkualitas ini tidak tergantung dengan pakan pabrikan ini teman-teman. Kita tidak tergantung dari pakan pabrikan, kita harus mendapat pakan yang bagus. Pakan alternatif juga kita kalau bisa untuk membuat atau meraciknya, itu sama saja sebenarnya dengan pakan pabrikan teman-teman. Tapi kalau kita tidak tahu meraciknya atau membuat pakan yang bagus, pakan racikan itu ya memang tidak mencapai protein juga. Maka dari itu terutama pada teman-teman peternak pemula harus wajib tahu bagaimana caranya kita membuat pakan atau meracik pakan bisa mencapai proteinnya setidaknya 20% atau 18% itu teman-teman. Maka dari itu kita harus pintar-pintar untuk membuat pakan racikan. Tapi kalau kita beternak ayam kampung teman-teman, kalau kita mengandalkan pakan pabrikan, ya otomatis kita tidak bakal mendapat keuntungan yang begitu banyak. Karena pakan pabrikan di saat sekarang mahal dan jauh melambungnya harga pakan teman-teman. Maka dari itu kita harus mempelajari cara membuat pakan atau pemeliharaan ayam kampung kita supaya kita ini tidak bangkrut atau tidak rugi di dalam kita menghilangkan waktu untuk memelihara ayam kampung kita. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Lain kali akan saya review tentang cara-cara beternak ayam kampung. Dan jangan lupa mampir di channel Ciktawan. Mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum.